Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya dengan Anis. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang etika dan tanggung jawab sosial. Untuk kontennya di sini isu etika lintas budaya dan internasional. Lalu ada isu-isu etika dalam konteks global. Ada juga tanggung jawab sosial dalam aksi. Nah, untuk yang pertama ini isu etika lintas budaya dan internasional. Relativisme dan universalitas budaya. Relativisme budaya mengakui bahwa norma dan nilai etika berbeda antar budaya, sehingga praktik lokal harus dihormati, meski kadang bertentangan dengan prinsip global. Nah, di sini juga ada etika universal, memperjuangkan prinsip bersama seperti keadilan, hak asasi manusia, dan integritas yang harus berlaku tanpa memandang konteks budaya tertentu. Lalu ada ketegangan, memahami bahwa konflik sering terjadi ketika praktik lokal bertentangan dengan standar universal, misalnya dalam isu hak buruh atau kesetaraan gender. Dilema etika dalam perusahaan multinasional. Prakteknya lokal versus standar global. Perusahaan menghadapi dilema seperti menjalankan operasional berdasarkan kebiasaan lokal, tetapi tetap mematuhi regulasi etika internasional itu sendiri. Korupsi di beberapa negara, perusahaan mungkin dihadapkan dengan tekanan untuk terlibat dalam praktek seperti suap demi kelancaran bisnis, melanggar prinsip global mereka. Eksploitasi sumber daya. Pemanfaatan sumber daya lokal kadang menimbulkan dilema terkait dampak lingkungan atau kesejahteraan masyarakat setempat. Strategi untuk pengambilan keputusan yang etis. Penilaian berbasis kerangka kerja, menerapkan model pengambilan keputusan seperti prinsip utilitarianis atau deontologi untuk mengevaluasi dampak keputusan. Nah, lalu ada keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan pihak lokal, regulasi global, dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan perspektif etika yang seimbang. Pendidikan dan pelatihan, menyediakan pelatihan etika untuk karyawan agar memahami dan bersikap dalam menghadapi dilema lintas budaya. Nah, untuk yang kedua itu ada isu-isu etika dalam konteks global. Tanggung jawab lingkungan, di sini ada pembangunan berkelanjutan, mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijak untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Lalu yang kedua ada pengurangan emisi. Pentingnya komitmen perusahaan terhadap pengurangan jejak karbon guna memperlambat perubahan iklim global. Nah, yang ketiga ini ada pelestarian keanekaragaman hayati. Menjaga habitat spesies dari eksploitasi yang berlebihan menjadi tanggung jawab dan etika bagi setiap pelaku industri. Praktik perburuhan global, upah yang adil, memastikan pekerja mendapatkan kompensasi yang setara dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan sesuai standar hukum dan juga moral. Lalu ada kondisi kerja layak, membangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja terutama di negara berkembang. Pemberdayaan tenaga kerja, mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing serta kesejahteraan pekerja. Korupsi dan penyuapan, transparansi bisnis. Pentingnya mengadopsi sistem yang terbuka dalam laporan keuangan dan komunikasi untuk mencegah praktik tidak etis. Peningkatan regulasi, mematuhi undang-undang anti korupsi internasional sebagai upaya memerangi masalah korupsi lintas negara. Ada dampak reputasi, menyoroti risiko reputasi perusahaan yang terlibat dalam penyuapan atau semacamnya yang dapat berdampak pada keberlanjutan bisnis itu sendiri. Dan yang ketiga ini ada tanggung jawab sosial dalam aksi.
Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Komitmen lingkungan. Perusahaan memulai proyek seperti pengurangan emisi karbon dan program penghijauan untuk mendukung keberlanjutan planet. Pemberdayaan komunitas. Inisiatif seperti pelatihan keterampilan kerja dan program pendidikan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Transparansi etis. CSR mempromosikan praktek bisnis yang transparan, seperti menyampaikan laporan keberlangsungan dan etika kerja pada publik. Keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, yang pertama ini ada dialog terbuka, melibatkan pemangku kepentingan melalui forum diskusi dan juga survei, memastikan suara mereka didengar dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua ini ada kolaborasi aktif, perusahaan mengembangkan kemitraan dengan LSM, pemerintah, dan komitmen lokal untuk menciptakan dampak positif yang luas. Sini ada pendidikan etis, menyediakan pelatihan etika bagi karyawan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Mengukur dampak tanggung jawab sosial, indikator keberlanjutannya, menggunakan metrik seperti pengurangan limbah produksi dan penggunaan energi terbarukan untuk menilai dampak lingkungan. Pengembangan sosial, menilai program-program berdasarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti jumlah penerima manfaat dari inisiatif pendidikan dan kesejahteraan. Pelaporan internasional mengadopsi standar global seperti Global Reporting Initiative untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas inisiatif CSR. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan presentasi yang saya bawakan tadi berguna untuk rekan-rekan semua. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.